Shalom saudara, hari ini Mas Murni berbicara kepada kita bagaimana bergerak bersama dengan Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama ayat ini di dalam Yeremia 1 ayat 17. Tetapi engkau ini baiklah bersiap. Tuhan ngomong sama Yeremia, biarlah katanya Yeremia bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggetarkan engkau di depan mereka. Saudara, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan bergerak bersama dengan Tuhan? Semua rindu, karena kalau Tuhan bergerak dan kita mengalami kegerakan Tuhan, itu dahsyat, itu luar biasa. Ada orang merindukan di ibadahnya bagaimana mengalami kegerakan Tuhan. Ada orang dalam bikin KKR, bikin saudaraku ibadah-ibadah besar, bagaimana Tuhan bergerak di tengah-tengah ibadah itu. Sebenarnya rahasianya mudah. Bagaimana supaya kita bisa bergerak sama Tuhan? Itu kerinduan yang tidak muluk-muluk. Semua orang menginginkan yang sama. Saya percaya itu bisa terjadi. Tapi bagaimana? Kalau Yeremia bisa ngalami, maka kita pun ngalami. Maka Tuhan bilang sama Yeremia, rahasianya adalah bersiaplah. Saudara, rahasianya ada satu langkahnya. Kita mesti bersiap. Ketika Tuhan suruh kita mesti bersiap. Apa artinya bersiap? Saudara, artinya bersiap adalah kita mesti belajar hidup di dalam kekudusan. Kita tidak boleh hidup lagi seperti orang yang dalam keadaan tidak siuman, tidak sadar. Kita harus bangkit dari segala sesuatunya. Saya akan ajak kita melihat di dalam Efesus pasal yang kelima. Ya, saudara, bersiap itu artinya kita harus mempersiapkan diri dalam kekudusan. Kita mempersiapkan diri di dalam hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Tidak lagi boleh kompromi dengan hidup kegelapan. Tidak boleh. Ada satu ayat Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Dahulu kamu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu dalam terang Tuhan. Jadi hiduplah seperti anak-anak terang. Artinya kita mesti hidup seperti anak-anak terang. Kita nggak boleh lagi hidup seperti orang-orang yang di dalam kegelapan. Ada hal-hal yang harus kita perlihatkan. Sebab anak-anak terang akan membuahkan terang. Pada waktu kita hidup di seperti itu namanya kita bersiap. Maka saudara jangan katakan, waduh saya masih leha-leha santai. Tidak. Mengikut Tuhan adalah kita harusnya menanggalkan perbuatan yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Kita mesti siap. Ketika Tuhan bilang go, kita mesti jalan. Ketika Tuhan bilang bertobat, kita mesti bertobat. Ketika Tuhan bergerak, maka kita bergerak. Ingat waktu bangsa Israel, Tuhan memimpin dengan tiang awan dan tiang api. Waktu Tuhan bergerak, mereka di dalam tenda gak bilang begini, Tuhan tunggu dulu. Waktu tiang apinya bergerak, saudara, mereka harus cepat-cepat benahi tenda itu. Mereka harus ikuti gerakan Tuhan. Waktu tiang awannya bergerak di siang hari, mereka juga ikuti gerakan itu. Itu namanya siap, saudara. Siap dalam artian kita nggak boleh lagi hidup seperti cara hidup orang-orang yang gelap, di dalam dosa, di dalam masa-masa yang lalu. Kita mesti hidup di dalam terang. Ayat 9 kalau kita lihat Efesus pasal yang kelima, saudara perhatikan, terang membawa semua kebaikan dan hidup yang benar dalam kebenaran. Saudara, itu sebabnya kita belajar menjadi anak-anak yang terang yang membawa semua kebaikan dan hidup dalam hidup yang benar dan kebenaran. Waktu kita melakukan itu, saudara, maka saya percaya berkat Tuhan luar biasa buat kita. Saudara akan alami kegerakan Tuhan. Di tengah-tengah beban yang kau alami begitu berat, akan Tuhan bergerak menolong kau. Di tengah-tengah rumah tanggamu yang rasanya hampir menyerah, jangan pernah takut, Tuhan akan bergerak di tengah-tengah keluarga kita. Terjadi pemulihan, terjadi kuasa Tuhan yang hebat. Itu sebabnya bagaimana caranya kita mengalami kegerakan Tuhan. Saudara, tidak ada cara lain. Terus hidup sebagai orang-orang yang siap. Ayat 10 dalam Efesus pasal 5. Firman Tuhan berkata begini, carilah yang berkenan bagi Tuhan. Saudara, waktu engkau cari orang yang berkenan, maka engkau akan lihat Tuhan itu luar biasa. Cari yang berkenan sama Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang siap, yang selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari hari ini, kalau kita mungkin selama ini belum mempersiapkan diri, saudara belajar. Ketika nafiri sangkakala dibunyikan, saudara tidak boleh lagi berkata, Tuhan tunggu saya. Tidak, saudara. Saudara harus tetap mempersiapkan diri. Orang-orang yang siaplah yang akan mengalami kegerakan Tuhan. Hiduplah di dalam kegerakannya. Dan itu sebabnya hari ini bersiap. Makin kita mempersiapkan diri secara rohani, secara pertobatan, secara hidup yang takut akan Tuhan. Maka saya percaya engkau akan alami kegerakan Tuhan. Rumah tanggamu, keluargamu, semuanya akan hidup di dalam gerakan Tuhan.
Tetaplah menjadi orang-orang yang berkemenangan, karena Tuhan bergerak, Anda pun bergerak. Tuhan menang, saudara menang. Tuhan memberkati dengan kekuatannya, karena saudara layak mengalami kegerakan Tuhan. Diberkatilah hidupmu ketika engkau menjadi orang-orang yang siap di dalam Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.